Nah, jadi pemerintah pun harus serius memberikan ini. Jangan sampai ada kerumunan. Yang kedua, masyarakat juga jangan membuat kerumunan. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman yang lagi online di Instagram khususnya di @misruji_hasa. Nah, yang pada kesempatan kali ini dengan background yang berbeda nih ya, pada saat ini kita live langsung bersama, langsung berhadapan-hadapan. Tapi saya lupa. Nah, ini bentuk kesiapan karena kebetulan tamu pada malam hari ini itu adalah termasuk orang dalam pantauan ya, mungkin akan tetapi karena kebetulan wilayah kerjanya itu di luar Kabupaten Sumeneb, khususnya di Jakarta. Karena kemarin kalau dilihat saya coba stalking itu keberadaannya ada di Sidoarjo, ada di Surabaya, ke Malang, segala macam. Karena kebetulan memang tamu pada malam hari ini itu adalah tenaga ahli DPR RI kita. Nah, pada kesempatan kali ini, di malam ini, suasananya mirip studionya Deddy Corbuzier. Ya. Mari bang. Nah, ini salah satu tamu kita pada malam hari ini. Nah, ucapkan selamat datang dong semuanya. Say hello bang. Nah, say hello. Nah, untuk lebih menjaga keamanan bisa dipasang dong. Boleh. Iya. Nah, apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, saya coba stalking itu di beberapa kegiatannya Bang Urip _Praitno ini. Nah, bagi teman-teman yang belum follow akun Instagramnya Urip _Praitno ini, silakan follow. Dan juga yang belum follow juga Instagramnya saya, silakan segera follow. Karena kalian nggak mungkin bisa ikut siaran langsung setiap malam Rabu dan malam Minggu, yang kebetulan kemarin sempat ditunda bersama Ketua Panwascam Kecamatan Lenteng, Bang Hanafi. Nah, itu acaranya akan ditunda pada malam Rabu depan ini. Nah, pada malam Minggu hari ini nih, spesial banget. Kita kedatangan tamu tenaga ahli DPR RI. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada jutaan orang lainnya gitu ya. ABD Gafur 1, terus Marcona Hijau Hitam, Mong _Toha 69. Apa 69 itu kak? Ya, Kak Toha selamat datang. Itu salah satu senior ya, salah satu senior di STKIP PGRI Sumeneb ya, STKIP PGRI Sumeneb. Nah, Bang Urip Praitno, kapan datang bang? Saya datang tanggal 23 ya, tanggal 23 sekitar sampai di Sumeneb jam 8 malam lah. Jam 8 malam. Jam 8 malam kemarin. Dari Sidoarjo ini. Oh, dari Sidoarjo. Nah, dari Sidoarjo. Saat ini kan sudah jadi tenaga ahli DPR ini. Nah, untuk stay at home-nya di mana bang? Oh, kalau take home itu saya, kalau secara penugasan Sekjen DPR RI itu di Senayan, saya kerjanya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kita ini kan mengawal dan mendampingi anggota DPR RI. Karena setelah kita mengikuti seleksi tenaga ahli di Sekjen DPR RI di kantor DPR RI Senayan, kita didistribusi untuk membantu mengawal baik secara konsep atau materi itu setiap anggota DPR RI, sehingga anggota DPR RI itu mampu berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, kita ini ditugaskan untuk membantu dalam fungsi ini. Karena tidak mungkin, kondisinya ini saya cerita anggota DPR RI, dia memahami yang kompleks, makanya diberikanlah tenaga ahli.
Ya, saya di Jakarta, namun karena penugasan saya di anggota DPR ini adalah Dapil Surabaya Sidoarjo, Dapil 1 Jawa Timur. Namanya Bapak Rahmat Muhajirin, dia dari Rahmat Muhajirin ya. Rahmat Muhajirin kebetulan anggota Komisi 3 DPR RI. Akhirnya karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di Dapil, termasuk pula sekarang posisi work from home ya, untuk semua, baik itu termasuk juga DPR RI, sehingga menggunakan aplikasi virtual, maka beliau ada di kediaman di Sidoarjo, kediaman beliau, dan akhirnya saya pun harus di Sidoarjo mendampingi beliau. Jadi mulai bulan, sebenarnya saya di Sidoarjo sudah mulai bulan November ya, karena ada kepentingan. Karena posisi sekarang ada pandemi ini, maka ini berlanjut di Sidoarjo. Insya Allah saya ini sampai selesai, termasuk juga ada urusan ini mungkin sampai bulan 1 atau bulan 4 tahun depan masih di Sidoarjo. Stay-nya di sana. Setelah itu Jakarta lagi, Pak. Oh, berarti pasca itu mungkin balik ke Jakarta lagi. Balik ke Jakarta lagi kita, ngurus di Jakarta lagi. Nah, ini juga sharing-sharing pengalaman buat teman-teman yang lagi menikmati live Instagram kita nih. Nah, ceritanya Kak, bisa sampai lolos di DPR RI apa Pak? Waduh, kalau itu mungkin bisa dipercaya atau nggak dipercaya. Artinya banyak orang yang menjadi saksi hidup ya, termasuk Pak Misruji. Saksi hidup. Saya masuk saksi hidup ya? Saksi hidup, karena waktu itu saya kuliah ya. Kita juga kuliah dari background keluarga menengah ke bawah secara ekonomi, bukan menengah ke atas. Mungkin ada di bawah, bukan iya, menengah di bawah. Tapi saya rasa di bawah Pak ya. Di bawah. Di bawah, di sektor bawah kita ini. Kita ada di bawah dengan kondisi dulu kita punya prinsip kan, kita nggak ada kekuatan secara finansial, tapi kita hanya besar di harapan. Besar di harapan. Ketika kita besar di harapan, saya berpikir dan berprinsip semua ketika harapan itu kita pegang teguh, maka insya Allah ada jalan. Kalau melihat sejarah hidup ya, saya sih bukan siapa-siapa hari ini. Saya bukan siapa-siapa, hanya tenaga ahli DPR RI. Walaupun mungkin di sepantaran saya ataupun seangkatan saya, mungkin hal itu menjadi wah. Walaupun bagi saya ini hal yang biasa aja lah, ini kan proses kehidupan. Kalau dari dulu, waduh, kita ini pernah jadi pedagang kaki lima, Pak. Betul. Pernah pedagang kaki lima, kita dorong rombong kan? Iya. Dorong rombong, pernah jual pentol lah, Pak. Betul. Pentol gape ya kalau semacam itu. Terus gepek, betul gepek. Pernah jual es, Pak, dan sebagainya. Termasuk dulu saya ini dalam keterpurukan untuk bayar semester aja, saya ini harus jual bensin ecer, Pak. Iya. Dia jual bensin ecer, dan pada akhirnya ya kita hanya besar di harapan. Terus seiring waktu berjalan, kita ikuti irama hidup lah ya. Tapi prinsipnya bahwa kita hari ini ya, kalau kita ingin memperbesar harapan, kita sudah punya harapan, tapi ingin mewujudkan harapan, satu hal yang perlu jadi catatan bahwa besok itu besok itu jangan ulangi satu kesalahan hari ini, atau besok itu jangan sampai menjadi potret hari ini, tapi besok itu harus lebih berkembang dari hari ini. Itu yang saya lakukan. Terus berkembang, mulai saya jadi pedagang kaki lima. Kita lalu 2016 akhir saya mulai budidaya lele, Pak, dengan 2 kolam. Walaupun asumsinya pada waktu itu ini sudah sarjana, dalam kondisi saya ini sarjana, orang mengasumsikan kok hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau gitu jangan kuliah. Cuma saya berpikir bahwa ya yang namanya jalan hidup harus kita jalani, bukan persoalan kebutuhan, karena Tuhan itu kan memberikan rezeki bukan pekerjaan. Tuhan memberikan satu rezeki bukan uang. Artinya jangan menilai semuanya dengan uang. Makanya waktu saya mulai menjajaki lele, tengah perjalanan kita abdikan diri, terus kita terus cari akses jaringan, belajar ya. Prinsipnya kembali yang tadi, besok itu harus lebih baik. Jangan sampai seperti hari ini.
harapan pegang, terus kembangkan diri setiap hari. Pada akhirnya saya sampai, Pak. Cuma begini, ini yang perlu jadi catatan ya. Mungkin ini biar motivasi juga. Iya, motivasi. Ya. Saya sengaja berikan status saya sebagai tenaga ahli DPR RI bersama founder Mau Adil Makmur. Nah, ini standar hidup ini. Jadi standar hidup saya itu adalah perwujudan masyarakat adil makmur. Jadi begini, kita mau adil makmur itu kan mari wujudkan adil makmur. Oh iya. Jadi dalam hidup saya dulu pernah juga jadi guru sekaligus pegang lab di salah satu sekolah. Setelah itu jadi teknisi di salah satu dinas 2 kali, cuma saya resign. Karena prinsipnya begini, saya ada di sini dengan pendapatan yang dianggap cukup oleh orang, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya nggak bisa. Pas-pasan juga ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat sekitar khususnya atau teman-teman kita ini. Pada akhirnya saya berpilih resign aja. Saya harus cari langkah-langkah yang mana kondisi ekonomi saya seperti apapun nanti di posisi itu, tapi saya tetap bermanfaat, tetap bisa mewujudkan yang namanya adil makmur, masyarakat adil makmur. Mungkin karena itulah pada akhirnya Tuhan mempertemukan pintu rezekinya lewat tenaga ahli DPR RI. Amin, amin. Lewat tenaga ahli DPR RI, karena posisinya begini. Saya juga termotivasi dulu oleh seseorang, jadi menyampaikan begini. Kalau kamu berpikir dirimu bisa hidup, bagaimana dirimu bisa hidup hari ini, maka Tuhan Allah itu akan memberikan kekuatan kepadamu, memberikan kekuatanmu sesuai keinginanmu. Tapi ketika kita punya niatan, bagaimana berpikir atau berdoa kepada Tuhan, ya Allah berikan saya jalan untuk mampu mewujudkan masyarakat adil makmur, untuk di sekitar kita minimal, maka Tuhan akan memberikan injeksi energi yang lain, lebih banyak energi. Kalau kita berpikir 10 orang untuk diwujudkan keadilan dan kemakmurannya, tentunya Tuhan pun akan memberikan energi 10 kali lipat kepada kita. Makanya saya ini kan dianggap bukan siapa-siapa di Sumeneb dan sebagainya. Saya juga pola karir saya bukan siapa-siapa. Hanya ketemulah dengan pintu tenaga ahli yang orang tua dan sekeliling saya pun terkejut, loh ini kok tahu-tahu ada di tenaga ahli DPR RI. Apa yang dia lakukan? Yang bisa saya jawab yaitu bahwa satu, pegang harapanmu itu jangan pernah takut dengan kondisi apapun. Kembangkan tiap hari. Yang paling penting adalah jangan berpikir diri sendiri, berpikirlah tentang bagaimana kita bermanfaat bagi orang. Sebanyak kita berpikir tentang itu, maka sebanyak itu pula Tuhan akan memberikan energi atau pintu rezekinya. Makanya ketika jadi DPR RI ya mungkin ya ada beberapa hal yang sudah diselesaikan ya, baik itu di sekitar atau di beberapa, baik itu di pemetaan, pertolongan lewat hal. Ada kemarin kita memberikan ruang kepada orang ya yang sepantasnya dia harus mendapatkan hal yang sedemikian, maka kita bantu untuk mendapatkan itu. Banyak hal. Akhirnya saya berpikir berarti tiap hari itu yang kita harus pikirkan adalah bagaimana memperbanyak pikiran mensukseskan orang atau pikiran mewujudkan keadilan orang, Pak. Karena itu yang paling penting bagi kita. Nilai sukses seseorang, nilai kaya seseorang, sering saya sampaikan, orang disebut kaya dan sukses itu bukan seberapa banyak dia dilihat hartanya yang bukan, tapi seberapa banyak kemanfaatannya dihitung oleh seseorang dan bisa mensukseskan orang lain. Iyalah itu, makanya kemanfaatannya. Itu Pak, kalau juga satu kutipan di awal tadi seperti yang dikatakan Bang Nurip ini, pertama jangan ulangi kesalahan yang lampau pada masa sekarang, gitu ya. Dan juga harapannya diperbesar untuk mewujudkan masyarakat makmur. Iya, nah, gitu. Yang ketiga itu adalah jangan pernah berkecil hati, maksudnya. Betul, ya. harapannya pegang. Nah, yang lagi bergabung dengan kita ini, Bang, salah satunya ada Rosi Fardian, Acani Salataf.
Wah, Ahmad Anis Asalatab. Ya, ini saksi hidup juga Iya, kayaknya. saksi hidup. Sama Rosi Wardian ini saksi hidup kayaknya. Betul. Saksi hidup. Terus Martiona hidup. Martiona hijau hitam ini bukan saksi hidup aja. Istri saya. Oh. Saksi hidup untuk Yang menemani saya dari nol. Nah, dan juga sekarang sudah menjadi pendamping hidup. Nah, jadi buat teman-teman juga yang lagi kepoin, Urip_Praitno ini, jadi hati-hati sama Mbak Martiona hijau hitam ini, karena sudah bukan lagi yang menjadi saksi hidup, tapi sudah menjadi pendamping hidup. Nah, juga ada Bang Toh, selamat malam. Nah, juga lainnya ini ada I_Nyoman_Sudirman. Nah, juga Ahmad Aris Salatah, mantap. Mr. Miss Luji Popo in the game. Wow. Siap, terima kasih Bang Anis. Terus Bang Rosi juga terima kasih. Keren banget ya. Tola Edi Seluler. Nah, ini salah satu saksi hidup juga ini. Kayaknya banyak saksi hidup ini lagi stay tune bersama kita. Biar yang stay tune sama kita itu mereka kan pantas berkonfirmasi apa yang saya bicarakan. Oh gitu. Jadi kalau mereka memang yang pantas karena biar saya nggak seolah mengada-ngada. Oh. Jadi buat teman-teman juga biar juga evaluasi perkataan dari Bang Urip ini dan juga bisa evaluasi diri. Gitu ya. Nah, terus ada real_09. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan tentang hal apapun terkait dengan Bang Urip_Praitno ini bisa di komen di bawah ya, di kolom komentar di bawah ini. Jadi komen. Jadi sepanjang ini kan sudah berlalu 20 menit. Sepanjang 40 menit ke depan saya masih ada waktu dengan Bang Urip ini karena kebetulan orangnya sibuk banget. Nah, terus juga ada Nelly_Agustin 1 ya kan, terus Real09, Arisandi, nah Amalia, Manacang, sama Sultan. Nah, Bang, saya dengar kan kemarin juga buka investasi lele itu ya. Apakah itu yang namanya Mau Adil Makmur atau ada perusahaan yang berbeda? Jadi kalau kita bicara Mau Adil Makmur ini kan, Mau Adil Makmur itu tidak terikat pada satu sektor ya. Mau Adil Makmur itu. Jadi objek tentang Mau Adil Makmur itu adalah Mari Wujudkan Adil Makmur. Satu gerakan ini gerakan ya, bukan organisasi. Yeah. Karena kita sudah capek Pak berorganisasi. Sudah dari kecil kita berorganisasi Pak. Makanya kita wis gerakan aja wis. Yeah. Gerakan Mari Wujudkan Adil Makmur. Jadi begini. Mau Adil Makmur itu kita terinspirasi dari kondisi ya secara umum ya, kondisi Indonesia, kondisi Kabupaten Sumeneb secara umum, secara khusus adalah lingkungan saya, baik itu lingkungan bergaul ataupun lingkungan sekitar rumah saya. Jadi kita masih melihat di situ ada banyak ketimpangan, khususnya bukan kalau keadilan kita bisa mengukur dari banyak hal karena perspektifnya berbeda-beda. Kalau makmur, maka kita akan mengukur itu semua kepada kesejahteraan, kepada taraf hidup ya, kepada taraf hidup seseorang. Ketika bicara kemakmuran, disitulah saya mulai terbuka, waduh, di luar orang saling adu kehebatan, Pak. Di secara nasional, secara regional ataupun secara lokal di Kabupaten Sumeneb, mereka saling adu kekuatan, kehebatan, menunjukkan powernya bahwa mereka bisa. Tapi ketika mereka pulang ke daerahnya, mereka masih melihat tangisan-tangisan, rintihan, mereka masih melihat di masyarakat sekitarnya. Dulu saya pernah bilang begini, kalau kamu dianggap sukses kepada siapapun, jika 10 rumah ke depan rumahmu, samping kanan, 10 rumah ke samping kanan, 10 rumah ke samping kiri, 10 rumah ke belakang rumahmu, semuanya sudah tidak berbicara tentang ketidakmakmuran. Semuanya sudah makmur, baru kamu bisa dikatakan kamu sukses. Oh, gitu. Lah inilah Mau Adil Makmur. Kalau saya Pak, bayangkan, kalau saya Urip ya, Urip_Praitno bisa menyelesaikan terkait 40 rumah dengan variabel per rumah isi 5 orang misalnya. Maka di situ ada 200 orang. Iya.
200 orang ini terketuk pula, ini seperti MLM ya, terketuk pula untuk membangun satu gerakan kayak saya, maka sudah selesai kalau Indonesia, tidak ada keterpurukan di Indonesia. Makanya saya dorong ini, makanya tidak ada sektor apapun, bukan sektor perikanan, pertanian dan sebagainya, tapi semua lini sektor. Apapun yang bisa kita lakukan untuk keadilan dan kemakmuran di sekitar kita, maka wujudkan. Baru setelah itu, menurut saya, setelah itu baru kita berpikir diri sendiri. Baru kita berpikir diri sendiri. Kita berpikir cukup saja tiap hari. Kita mampu makan, mampu ini, sudah itu. Setelahnya kita harus berpikir. Setelahnya kita harus berpikir setelah cukup ya, bukan setelah lebih. Kalau lebih saya enggak ini. Setelah cukup, berikutnya kita berpikir, oh ternyata di pinggir saya. Kalau kita lebih sedikit, distribusi lebih sedikit. Kalau kita lebih sedikit, bukan sedekah, tapi kalau sedekah ya, yang diatur dalam Islam ini kan mensedekahkan harta dan sebagainya. Tapi bagi kita jangan. Kita biasakan memberikan ke masyarakat itu adalah pancingnya. Jangan suka memberikan umpannya, umpan sama pancingnya. Pancing. Kita berikan pancing atau jaring. Jangan berikan ikannya. Kalau memberikan ikannya, maka dia akan makan habis. Tapi kalau kita memberikan pancing sama jaringnya, maka dia akan punya cara untuk menangkap ikan. Dan dia tidak akan habis. Suatu saat kita harus memberikan pesan pula kepada orang yang pernah kita bantu berikan pancing dan kait, pancing atau jaring, sampaikan kepada dia pula bahwa setelah kamu selesai dengan hidupmu cukup, maka belikanlah yang lebih darimu itu orang juga pancing dan jaring. Sehingga ini terdistribusi banyak Pak. Sehingga adil makmur terwujudkan. Yang dimaksud adil makmur terwujudkan, akhirnya dari skala subuh kita 40 jadi 40 lagi kali 40 kali 40. Akhirnya kan kalau Sunnah punya 1 juta penduduk, ini bisa selesai Pak dalam jangka waktu berapa tahun. Jadi makanya prinsip civil society itu kan bahwa ada keterlibatan masyarakat untuk membangun negara atau daerah. Itu sederhana bahwa masyarakat berpikir bagaimana mandiri dan tidak selalu bergantung kepada anggaran negara. Itu yang paling penting. Makanya, tapi bagaimana kita bisa mengubah mindset itu kalau kita tidak memberikan pancing atau jaring yang tadi, atau tidak memberikan keahlian atau keterampilan untuk mencari atau menghapus ketergantungan, mencari dana sendiri, duit sendiri, kebutuhan finansial sendiri dengan keahlian dan keterampilan serta fasilitas, baru kita bisa mengubah ketergantungan itu. Nah, kalau pemerintah kan ngasih duit, misalnya PKH dan sebagainya dia ngasih duit, tapi kan tidak memantau duit itu untuk apa. Nah, saya ini kan punya begini Pak. Sebenarnya mau saya launching sebelum COVID ya, sebelum ada ini ya, sebelum ada virus corona ya, sebelum ada virus corona, saya mau launching namanya koperasi. Nah, koperasi ini saya buat bener-bener syariah. Kalau syariah tanpa akad ya. Nah, di luar ini kan pinjam simpan pinjam umum atau pinjaman umum lewat koperasi, walaupun itu secara pinjamannya biasa tapi berkedok syariah. Akhirnya mereka menggunakan akta, yang penting sesuai akta. Saya tidak bersepakat karena saya menilai tetap ada riba ya. Walaupun nggak tahu lah sistem itu, saya bukan jurusan ekonomi. Saya tidak bicara melampaui pengetahuan saya. Jadi posisi saya buat koperasi dengan dana saya pribadi tanpa pemerintah. Nanti saya akan mencari per desa, khususnya di kecamatan saya dulu, per desa, orang yang memang mau membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan mau menaikkan taraf hidup, atau dia tidak punya penghasilan, mau mendapatkan penghasilan. Saya punya 5 sektor yang bisa dilihat. Jadi saya tidak pinjamkan duit Pak. Terus saya bahasanya kan kita pinjamkan duit. Yang pertama ini dulu. Yang pertama, pinjaman saya pasti 0 bunga, nggak ada akad, nggak ada apapun, nggak ada bunga. Yang berikutnya adalah saya akan memberikan mereka satu peralatan dan keterampilan. Misal Pak, contoh budidaya lele.
Saya sudah misalnya menguasai pasar, menguasai distribusi dan produksi lagi lele. Saya akan cari orang yang bersemangat untuk mendapatkan penghasilan. Jadi saya latih, saya fasilitasi. Yang dimaksud pinjaman adalah duit yang saya belanjakan terhadap peralatan tersebut. Kita hitung benar-benar sesuai harga pasar. Kita tidak untung dan tidak untung. Berikutnya tugas kita adalah mereka nyicil per panen. Oh, per panen. Mereka kalau ini lele, ada sektor lain soalnya. Mereka nyicil per panen. Nyicil setiap panen nyicil, setiap panen nyicil. Tapi 0% dengan bunga 0% nyicil setiap panen dan kita beli panen apa? Oh, gitu. Jadi hasil panen itu juga terdistribusi. Kita beli dan dibeli kalau ya karena salah satu sektornya adalah sektor lele kita ini. Jadi kita alhamdulillah sudah ada pintu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemarin saya lakukan sambungan komunikasi untuk meningkatkan gerakan dari ide Mawadil Makmur ini. Kita cari, tinggal mereka mau pilih dari 5 atau 10 nanti saya kembangkan 10 bidang ini, mereka pilih yang mana. Kita peralatannya sudah kita list, dan mereka kita lakukan pelatihan, nanti ada pengawasnya. Nanti mereka diawasi. Jadi mereka kan sudah mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, akhirnya kita sudah membantu berapa orang. Bayangkan Manding dengan 11 desa. Kita rekrut per desa 55, ada 55 orang. Sudah 55 orang. Berikutnya, hasil berikutnya Pak, saya tidak mau dapatkan hasil. Contoh, cicilan mereka yang masuk ke saya putar kembali. Cicilan mereka pertama yang sudah masuk di pertama ini, saya bentuk satu orang lagi terus. Jadi duit saya yang saya gunakan pertama kali untuk memodali koperasi ini nanti tidak akan pernah saya anggap ini adalah hibah hidup saya, sehingga ini biarkan berputar dan berantai untuk perwujudannya dan berantai untuk perwujudan Adil Makmur tersebut. Oh, gitu. Itu maksudnya gerakan Adil Makmur. Yang untuk berdiri saat ini itu adalah di sektor lele masih ya. Sektor itu pribadi. Iya. Itu pribadi. Walaupun ya cerita lele juga ada ceritanya. Saya lele itu sekarang sudah ada 47 kolam, Pak. 47 kolam di Sumenep aja. Di Sumenep 47 kolam. Ceritanya dari 3 kolam. Ceritanya pun bukan semangat saya untuk budidaya lele. Saya nggak tahu lele. Iya. Saya jurusan, saya ini sarjana komputer, menempuh juga sarjana hukum. Tahunya saya soal hukum, soal komputer, gitu iya. aja. Kalau lele saya nggak tahu. Cuma ada seseorang ya yang pada waktu itu punya keahlian lele tapi tidak punya modal, dia punya semangat dan punya lahan, akhirnya saya fasilitasi. Sistemnya bagi hasil, karena bagi hasil pada waktu itu saya awalnya tidak mau bagi hasil karena orang ini memaksa bagi hasil sebagai pertanggungjawaban. Karena kalau nggak bagi hasil dia takut nggak bisa bertanggung jawab katanya. Iya. Saya bagi hasil. Cuma Pak, selama dari tahun 2017 sampai 2020 ini saya belum dapat hasil sepersen 1.000 rupiah pun. Karena apa? Setiap hasil 3 bulan panen itu selalu saya katakan kembangkan jadi kolam lain, kembangkan. Jadi 3 kolam menjadi 47 kolam. Dan ini sudah terlatih ya. Nanti ini orang yang mengelola inilah yang juga akan menjadi leader pengawas ya, yang leadernya dalam bidang lele saja. Nanti ada banyak bidang. Karena begini, banyak sektor yang mulai mati, baik pertanian, perikanan di Kabupaten Sumenep yang sudah putus generasinya. Makanya kita naikkan kembali bahwa itu bukan pekerjaan yang jijik, itu bukan pekerjaan yang jijik selama kita melakukannya dengan cara yang benar. Nah, itu yang saya dorong. Banyak sektor Pak, cuma yang pasti salah satunya adalah koperasi. Masih banyak lagi. Ada nanti saya juga bangun percetakan yang akan dikembangkan dalam waktu dekat ini. Bulan 10 insya Allah itu ada digital printing ya. Oh, digital printing. Digital printing pun ada 3 Pak bulan 10. Satu digital printing. Digital printing itu akan dikelola juga oleh saya, akan merekrut orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Saya tidak akan buka lowongan, saya akan menjemput. Ini yang harus, bukan saya mengatakan gitu oleh negara ya. Jadi yang harus dikampanyekan oleh kita bahwa kita jangan biasakan membuka lowongan kerja. Kalau kita mempunyai sektor perusahaan dan sebagainya, tapi jemputlah orang-orang yang tidak punya kerja.
sehingga mengangkat harkat dan martabat mereka. Artinya kalau ada lowongan pekerjaan lalu mereka melamar pekerjaan, mereka merasa tidak terhormat, Pak. Kayak pengangguran yang mencari kerja. Tapi ketika ada orang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan lalu kita jemput ke rumahnya untuk bekerja, maka dia lebih terhormat. Dia merasa dibutuhkan oleh perusahaan ini. Oh gitu. Jangan sampai mengasumsikan bahwa adanya perusahaan dibutuhkan oleh seseorang. Jangan diasumsikan begitu. Makanya kayak digital printing, misalnya berapa orang nanti. Terus saya juga ada kuade, Pak. Nanti Tata Rias, ada Tata Rias sound system sama Persewaan, pengelolaan wedding ya. wedding ya. WO ya. Di situ saya juga akan rekrut orang yang sama, yang punya potensi, tapi orang yang memang benar-benar butuh. Dari semua sektor, mulai dari konsep manajemen sampai pada teknis operasional. Iya. Saya akan menjemput orang-orang yang pantas ya untuk kita jemput. Ada juga bengkel mobil. Ini nanti bubut ya, nanti dibubut itu. Jadi 3 sektor itu bulan 10. Insya Allah bulan 10 kita sudah leading. Sama. Insya Allah di bulan 10 juga koperasi ini jalan, Pak. Amin. Koperasi ini jalan. Sehingga kita melakukan pembubutan. Karena apa ya? Saya merasa lelah ya. Setelah saya dari baru kuliah, dari sekolah ya, saya kan ini cerita. Iya. Saya berada pada keluarga yang broken ya, pada waktu itu. Akhirnya, walaupun akhirnya juga harmonis, tapi waktu itu broken. Akhirnya saya menjadi anak yang selalu melihat satu hal yang miris setiap hari, baik secara ekonomi ataupun hal-hal lain fisik dan sebagainya. Sampai kuliah saya masih terus berkecimpung pada dunia hal seperti itu, krisis finansial, krisis sosial. Dan pada akhirnya saya berpikir bagaimana saya menjadi orang yang bisa minimal mencukupi diri saya. Tapi ternyata, Pak, ketika saya tidak punya duit 100 juta, tidak ada bedanya, Pak, dengan kita punya duit 100.000 setiap hari. Oh itu bedanya. Ketika kita punya duit 100 juta, itu mampu didistribusi. Kan kamu punya 100.000, saya punya 100 juta, apa bedanya hari ini? Daya kita menghabiskan duit itu tambah tinggi. Kenapa Tuhan membeda kamu diberikan 100.000, saya diberikan 100 juta? Sederhana kan, biar saya bisa membantu orang banyak, biar kamu bisa membantu semampunya. Makanya perbedaan rezeki orang yang banyak itu adalah kemanfaatan dari hasil rezekinya. Begitu. Makanya saya sudah capek mikir finansial, Pak. Saya capek mikir finansial, bagaimana kita nyiapkan finansial. Sudah kita capek itu. Kita harus mikir memang, ayo kita dirikan, naikkan kita ini mendorong diri, meningkatkan diri untuk mampu membentuk satu sektor ekonomi. Tapi sektor ekonomi itu berorientasi kemanusiaan, Pak. Jangan berorientasi finansial. Bukan finansial oriented ya. Tapi kapitalis gitu ya. Iya. Bukan, jadi human oriented. Jadi yang orientasi kita adalah dengan adanya perusahaan ini tahun ini bisa membantu atau merekrut berapa banyak pekerja. Tahun depan nambah berapa? Tahun depan nambah berapa? Jadi kita dengan penghasilan hari ini misalnya 15-20 juta misalnya, saya bisa bantu berapa? Tahun depan dengan saya kumpulkan duit ini sudah bantu berapa? Tapi kalau saya sudah dapat gaji 15 juta hari ini, tahu-tahu tidak, apa yang bisa saya perbuat tidak lebih daripada yang waktu itu saya punya penghasilan 500.000. Ini celaka, Pak. Ini yang celaka. Makanya orang ini harus menaikkan atau masuk pada pengembangan sektor ekonomi yang orientasinya adalah pengembangan kemanusiaan. Itu yang paling penting. Ya. Makanya itulah mau adil makmur, Pak. Oh gitu. Itu sedikit gambaran terkait dengan langsung dari foundernya terkait dengan perusahaan mau adil makmur. Bukan perusahaan, Pak. Gerakan. Oh gerakan. Kalau perusahaan ini kan orientasinya beda. Nah, pada saat ini, ada komentar nih. Waduh. Ada komentar dari Bang Toho. Bang Toho, mana sudah? Bang Toho katanya sih tadi kalau saya baca barusan itu studionya kurang baik, lampunya kurang bagus, studionya ditingkatkan. Siap, Bang. Nah, kita nggak pernah tampil nunggu studio bagus, Bang. Seperti apa yang
dikatakan Bang Urip ini, jadi memang saya bergerak seadanya sudah ya. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Paling tidak ini bisa menjadi gambaran atau contoh dari setiap teman-teman yang lagi menikmati juga, bahwa live Instagram itu jangan nunggu studiomu bagus lah. Tapi paling tidak kita di sini bisa melatih bagaimana untuk lebih lancarnya berkomunikasi di depan kamera. Oh ya silakan. Lupa saya gak nawarin ya. Nah, juga ada Barik Fuadi, Rahnor 0605. Nah, sejauh ini Bang. Itu anak saya, Pak. Oh iya, anaknya. Ngerti. Jadi gimana ceritanya kok bisa anaknya ini? Jadi begini juga. Ini biar tahu ceritanya. Mumpung ada orangnya. Pesan saya dia biar tetap semangat aja. Jadi pada waktu itu saya dari sektor lele, dari kolam menuju sektor distribusi, walaupun tidak sukses. Iya. Kita ya biasa lah kayak pengusaha lain. Kalau kita jangan pernah berhenti berwirausaha atau jangan menganggap diri kita mengakhir berwirausaha kalau nggak gagal. Jadi nggak sukses, saya rekrut orang, jadi bangun rekrutmen di media sosial, jaga kios lele di pasar. Jadi ada anak baru lulus pondok, nama saya bilang anak saya lulus pondok, lalu dia mendaftar. Setelah itu ceritanya ketemu saya, dia tidak pakai helm, minta antar ke orang lagi, lalu ditilang, tapi saya selesaikan dengan polisinya. Karena waktu itu masih punya jaringan di kepolisian. Akhirnya saya tanya kenapa kok nggak kuliah, mending kuliah aja. Karena saya biar nggak punya duit ini sebagainya. Akhirnya saya mencoba silaturahmi ke rumah. Oh, miris Pak. Kehidupan anak itu ya? Aduh, miris Pak, ini miris. Makanya waktu itu saya katakan, kamu kuliah sambil jaga kios saya, kamu kuliah. Kalau kuliahnya pagi nggak usah jaga kios. Kenapa saya dibilang jaga kios ke orang ini? Sebenarnya saya nggak mau membuat dia jaga kios. Iya. Wes kuliah aja. Tapi biar dia juga merasakan perjuangan hidup ya, merasakan perjuangan hidup. Walaupun mungkin dia di keluarga sudah merasakan. Ini saya katakan, saya carikan akses di kampus untuk mendapatkan bidik misi. Oh iya. Hanya mendapatkan bidik misi Pak. Karena saya juga alhamdulillah bantu beberapa kampus untuk mendapatkan bidik misi. Mungkin di sini ini bentuk Mawadil Makmur juga. Iya. Mawadil Makmur Pak. Jadi bidik misi STKP, bidik misi Unija mungkin ada ya yang dari tangan saya. Jadi bidik misi saya minta akhirnya masuk mahasiswa bidik misi. Waktu itu masih dilema antara dapat atau tidak dia di bidik misi. Saya sampaikan, kamu dapat atau tidak bidik misi, kamu akan tetap saya kuliahkan. Oh gitu. Ya. Saya belum tenaga ahli DPR RI Pak. Pada waktu itu. Tapi saya mikir begini, wis muliahkan satu orang saya sudah sanggup kok. Dengan semangat ya, dengan semangat dan harapan, semangat saya dan harapan dia. Saya insya Allah, doa saya kepada Allah ya, saya pasti ya, karena saya melihat nggak mungkin Allah tidur. Kalau saya sudah punya niat membantu orang ini, pasti Tuhan memberikan energi. Hanya dia kuliah, dapat bidik misi, terus kita bantu dan sebagainya. Saya sudah antar anak dia. Akhirnya selang saya memuliakan dia ya Pak ya, mungkin salah satu jalan ya. Anak yatim Pak, nggak punya bapak, gitu. yatim dia, anak yatim dari kecil, tidak punya bapak, tidak punya ibu, saudaranya 5, tidak punya rumah Pak ya, ini rumahnya nepati rumah orang, ini tanah, rumahnya saya masih ingat renov rumahnya. Jadi rumahnya bedek. Makanya saya mikir orang ini harus saya kuliahkan dan mengangkat ekonomi keluarganya, biar ini orang bisa mampu menyelesaikan keluarganya. Sama dengan posisi saya pada waktu itu. Akhirnya dia sudah kuliah sampai hari ini. Semoga tetap semangat ya dia. Semangat, jangan ini. Yang kedua, iya, saya pun memulai parah ya dengan kondisi parah seperti itu. Makanya saya Pak, akhirnya beberapa selang 1 tahun dari saya tidak mudah sampai 1 tahun dari saya menyekolahkan terkait ini adik saya
Barik ini sudah saya anggap anak. Itu mungkin pula jalan dari rezeki anak yatim meningkatkan saya jadi tenaga ahli. Serius Pak ini. Oh. Waduh, saya nggak nyangka Tuhan membalas itu. Artinya Tuhan itu kita harus percaya bahwa Keajaiban itu berapa selalu ada. iya berapa kita memberi 10 kali lipat Tuhan akan memberikan. Kalau nggak salah ya, saya ini dulu terinspirasi oleh siapa itu? Sahabat Nabi Rabiatul Al-Adawiyah ya. Dia punya satu piring makanan pagi hari diberikan ke tetangganya. Sore hari ada tetangga memberikan 8. Saking saya terinspirasi oleh sahabat Nabi ini. Diberikan 8 piring. Ditolak sama sahabat Nabi ini. Dia bilang, bukan, ini berarti bukan dari Allah. Allah menjanjikan saya 10 piring, bukan 8 piring. Jadi kalau ada 8 piring berarti ini bukan dari Allah. Allah itu akan memberikan lebih 10 piring atau lebih 10 kali. Malamnya, akhirnya ada orang yang memberikan 10 piring, diterima. Disitulah saya katakan, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Betul. Makanya saya berpikir kalau satu orang saya bantu lalu mampu meningkatkan diri saya dan taraf hidup saya, berapa orang lagi saya bantu dan berapa banyak lagi Tuhan akan membalasnya. Kita nggak bisa hitung, pasti nggak bisa hitung. Wong ya apa Pak, saya muliakan satu orang anak yatim, balasnya berlipat ganda. Iya. Ya, makanya kemarin saya ada bercandaan ini juga bukan candaan ya, tapi doakan ya. Amin. Tapi sudah saya pesan ini. Cuma COVID juga. Saya sudah pesen bis mini Pak. Bis mini. Ini sekalian siaran ya. Mungkin setelah lebaran ya. Setelah lebaran atau bulan 10 nanti. Saya punya bis mini. Yang itu sudah dikelola oleh orang saya. Bis mini ini nanti setiap 2 minggu sekali. Dia akan berangkatkan orang ke Wali 5. Gratis Pak. Gratis. Tinggal daftarkan kelompoknya ke orang saya. Nanti di load. Waktunya berangkat dia berangkat setiap 2 minggu sekali. Gratis wes nggak ada ini. 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Jadi diingat bagi teman-teman semuanya. Mulai bulan 10 insya Allah ya. Program dari gerakan Mau Adil Makmur juga. Iya. Karena begini. Tentu kita setiap hari didoakan buruk sama orang yang iri dan dengki. Iri dan dengki kepada kita. Iya. Makanya kita harus menyeimbangkan itu semua. Itu pikiran saya. Menyeimbangkan itu semua melewat doa dan senyuman orang-orang. Iya. Makanya saya punya gaji Pak. Ya apa ya, gaji saya berapa sih? Gaji saya berapa? Tidak besar, tidak sebesar DPR RI atau DPRD kabupaten. Iya. Namanya tenaga ahli. Tapi saya punya semangat untuk membuka senyum ya, membuka senyum seseorang. Di situ kan bis itu memuat 15 orang nanti ya, 15 orang. Setiap 15 hari ada 15 senyuman dan 15 doa baik bagi saya. Bayangkan Pak. Satu senyuman anak yatim kemarin mampu mengangkat taraf hidup saya. Bagaimana 15 orang tersenyum setiap minggu? Setiap minggu. Ini berjalan, ini terus saya ini kan. Saya sudah bilang ke sopir bisnya yang akan ngelola. Sudah ada saya, sopirnya juga sudah ada Pak bis ini itu. Saya katakan setiap 2 minggu ya gratis. Pak bis ini pun saya beli ada orang yang membutuhkan, dia mau menjalankan travel dan taksi bis mini. Saya sampaikan gini. Dia biasa setoran ke ongkosnya 2 juta sampai 3 juta tiap bulan. 1 bulan. Saya sampaikan, saya belikan bis mini, tapi nggak usah setoran. Kelola aja sudah gitu ya. Nggak usah setoran, kelola aja. Tapi setiap 2 minggu, kamu harus ikhlas tidak dibayar oleh saya. Nyupir orang ke Wali 5. Bensin saya beli. Oh gitu. Bensin saya yang beli. Bensin tol dan sebagainya saya yang beli. Kamu ikhlas saja dirimu jadi supir 2 minggu sekali. Mau Pak? Mau saya kalau begini. Ya oke. Nah ini satu orang sudah kita selesaikan ekonominya. Berikutnya kita membuat senyuman. Ini satu-satunya yang sudah saya pesan dalam agenda saya itu untuk Mau Adil Makmur. Ya Bapak, kita kan nggak tahu kapan kita meninggal, lalu berikanlah kemanfaatan. Bis sama satu lagi nanti ya, doakan. Kalau bis sudah pasti sudah saya pesan. Kalau kalau yang satu ini doakan. Ini dalam rencana saya buat, walaupun di luaran sudah banyak, saya juga beli
ambulan Pak, ambulan gratis ya. Tapi perbedaan saya gratis. Kalau beberapa yayasan kecuali desa ya, Iya. desa kan digratiskan. Kalau sewa di luar mobil jenazah apa dan sebagainya kan, dia bayar ya, bayarnya itu. Wis bagi saya nggak usah bayar, mungkin wis bensin ya, bensin aja wis bensin. Supirnya pun nggak usah kasih, wis urusan saya. Dan ambulannya nggak usah sewa Pak, nggak usah sewa. Wis kita gratiskan. Langsung gratis semuanya. Langsung gratis untuk semuanya ya. Selama ambulan ini tidak melayani siapa-siapa. Kalau ini Pak, kalau soal ambulan saya ngadopsi daya sikap sosial dari bos saya di Sidoarjo. Sudah punya 6 ambulan Pak. Di Sidoarjo. Semua karena semua di desanya. Se-Sidoarjo dia punya 6. Dia punya 6 yang siap stay setiap hari. Bayangkan Pak, karena ya dia secara ekonomi ini, cuma saya kan memulai wis bensinnya orang ini, tapi semuanya wis saya menyelesaikan selain bensin misalnya. Kalau yang bos saya Pak, 6-6-nya orang butuh apapun 24 jam stay, bensin gak usah bayar, sewa gak usah bayar, supir gak usah bayar, ditanggung bos saya, dibayar bulanan itu Pak, supir-supirnya. Makanya saya mikir, dia bilang, kamu nggak pengen kayak saya bilang, saya pengen. Mulai, kamu punya duit kok, kumpulkan gaji beli ini. Jangan nunggu kamu kaya untuk berbuat untuk orang, kata bos saya. Sejak sekaranglah kamu memulai niatan itu lalu beli, percayalah Tuhan yang akan mengayakan dengan niat itu. Langsung saya Pak, wis Pak saya mau beli itu. Nah, Sudah begitu Pak. jadi buat teman-teman itu jangan tunda lagi untuk memulai bermanfaat kepada orang lain. Nah, dari beberapa menit tadi ya, dari beberapa percakapan tadi. Sudah berapa ini kita Pak? Wah, sudah hampir. Nah, tersisa 10 menit lagi buat teman-teman. Mohon maaf semuanya karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang terskip akhirnya. Karena memang untuk malam hari ini itu nggak akan habis kalau dibicarakan selama 1 jam. Gimana soal COVID? COVID gitu. Karena pertamanya kita mau rencanakan terkait dengan COVID, tapi perjalanan panjang seorang Bang Urip Praitno ini memang sungguh luar biasa. Nah, di sini ada Ahmad Salim _89, Fajrul Kiri juga selamat bergabung. Dana Kismaulan. Nah, terus lagi ada Leli .krmyti, terus Rahem MNC Sumenep. Nah, Manaca 15, Kak Osi, Kak Fajrul, Kak Popo, salam hangat dari Lisa Manalisa. Sukses terus, sehat terus Cak Urip Mbak April. Siap, amin. Di ujung acara ada hadiahnya katanya Kak Fajrul. Ya, untuk di ujung acara mungkin bisa diminta kepada Fajrul Kiri. Hubungi di Instagramnya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk pertanyaan lebih lanjut terkait dengan Bang Urip ini bisa langsung DM lah. Nah, mumpung orangnya masih ada di Sumenep ini, karena kebetulan memang acaranya yang pasti padat di awal bulan puasa ini, mungkin hanya liburnya ya Bang ya. Iya. Nah, nanti bisalah pada waktu malam minggu ini bagi teman-teman nih yang biasa ngopi-ngopi biasanya ya. Boleh. Nah, pas ada di acara jangan terlalu berkumpul. Nah, terkait dengan COVID sedikit aja Bang ya. Terkait dengan COVID kemarin bagaimana sih di kegiatan-kegiatan DPR RI itu kan pasti banyak Bang. Nah, bagaimana sih untuk mengantisipasi itu? Padahal masyarakat juga diupayakan untuk social distancing, physical distancing, kan gitu program dari pemerintah. Nah, namun kegiatan pemerintah sendiri tentu membutuhkan rapat koordinasi, hubungan intern, hubungan ekstern. Nah, itu bagaimana konsepnya? Iya, COVID ini kan hal yang serius ya, karena penyebarannya sangat cepat. Penyebarannya sangat cepat, perlu penanganan yang tepat juga, yang pada akhirnya tidak berakibat fatal ya Pak. Iya. Perlu penanganan. Kalau di DPR RI kita ini sudah ngosongkan kantor Pak. Ngosongkan kantor ya. Jadi work from home sudah. Di Jakarta benar-benar work from home. Makanya bos saya ceritakan tadi, bos saya di Sidoarjo. Semua DPR RI sudah ada di dapilnya semua. Gitu. Ada di rumahnya. Jadi kita sudah bekerja dari rumah Pak, work from home. Jadi
Jadi pemerintah sudah serius ya, makanya masyarakat harus juga menanggapi secara serius hal ini. Persoalan social distancing, terus ada physical distancing, itu benar-benar dijalankan sesuai arahan pemerintah. Itu penting ya, itu penting karena kita nggak tahu kapan virus itu datang atau hadir kepada diri kita atau menjangkit kita. Iya. Kita belum tahu, dan siapa yang sudah terjangkit kita belum tahu karena pemerintah belum ada kebijakan merepit tes semua masyarakat. Belum. Iya, Belum ada gerakan rapid test massal, belum. Makanya kita harus mengantisipasi khususnya dari diri sendiri dulu, diri sendiri dulu. Bagaimana kita menghindari ruang-ruang penyebaran tersebut. Itu yang penting bagi seperti kerumunan orang, apa segala macam gitu. Berikutnya yang pengen saya sampaikan dari kemarin saya diundang oleh Pak Misluji ini, yaitu persoalan work from home. Iya. Jadi itu digeser dikit. Work from home itu bagi orang yang memiliki pekerjaan, Pak. Iya. Akhirnya tidak berlaku kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan kantoran. Kalau pekerjaan kantoran work from home, lalu kata orang Madura, iya digaji, dia kan digaji, kerja dari rumah digaji. Kalau kita, makanya orang yang di pasar itu kan gimana? Gitu. Makanya kita kemarin pikiran saya bukan work from home, tapi produktif dari rumah. Produktif. Jangan kerja dari rumah, tapi produktif dari rumah. Itu yang harus memang dijadikan catatan buat teman-teman. Jangan kerja dari rumah ya. Hari ini bukan kerja dari rumah. Di tengah pandemi ini bukan kerja dari rumah, tapi ini adalah hikmah. Produktif dari rumah. Kalau di tengah pandemi ini selama 3 bulan, 4 bulan kita dari rumah bisa produktif, berarti pasca pandemi, pasca Covid ini kita sudah tidak perlu keluar rumah untuk menghasilkan apa-apa karena sudah kebiasaan menghasilkan atau produktivitas kita itu sudah dari rumah. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya masyarakat mulai berpikir bagaimana dari rumah minimal dia mendapatkan satu hasil yang sama ketika di luar rumah. Nah, jadi makanya kita kampanyekan produktif dari rumah karena sugesti itulah yang akan mendorong masyarakat mengasah produktivitasnya. Makanya saya pun walaupun work from home, pikiran saya produktif dari rumah, Pak. Iya. Produktif dari jangan kerja dari rumah. Kalau kerja dari rumah, Pak, sama aja berangkat berarti ya. Ya kayak tadi lagi, bukan? Kayak tadi. Kapan adil makmur? Akhirnya gaji habis di rumah, Pak. Betul. Orang kerja di rumah ngabisin gajinya di rumah. Tapi kalau orang produktif dari rumah, dia tidak berpikir konsumtif atau menghabiskan, tapi berpikir produktif atau menghasilkan. Nah, bagaimana menghasilkan dari rumah? Itu. Itu yang harus mulai dipikir. Nah, juga sedikit pendapatnya dari Bang Urip nih terkait dengan berubahnya zona hijau Kabupaten Sumeneb menjadi zona merah. Nah, tentu penting juga bagi teman-teman semuanya dan juga masyarakat khususnya di Kabupaten Sumeneb untuk tetap waspada gitu. Mungkin ada pesan dari Bang Urip nih? Betul. Jadi begini, saya yakin masyarakat hari ini mulai rame ya, dan mulai mengantisipasi. Kemarin-kemarin sejak saya ada di sini, kemarin sempat pulang, orang semuanya berpikir enteng. Cuma saya yang sudah katakan. Sebenarnya saya pernah diskusi dengan beberapa TA di Jakarta bahwa yang harus di lockdown itu zona hijau. Iya. Yang harus di lockdown daerahnya ya, daerahnya di lock itu zona hijau. Yang harus diseriusi. Kayak Madura dulu masih zona hijau, harusnya di lock Suramadu. Di lock. Tidak ada yang masuk gitu ya. Sehingga tidak ada orang luar yang masuk. Cuma hari ini habis kita kan nasi sudah jadi bubur. Iya. Sudah jadi bubur. Coba lihat, Pak. Pertama, ya kita harus sama-sama evaluasi pemerintah Kabupaten Sumeneb termasuk kita sendiri. Penyebaran IB, Pak, 4 orang yang positif ini semuanya pegawai pemerintah. Yang kejadiannya bukan kegiatan personal. Iya. Jadi bukan karena masyarakat, bahasa Madura cengkal. Iya. Bukan masyarakat yang sifatnya dia melawan, lalu
membuat kerumunan, tapi enggak. Tapi ini adalah agenda pemerintah, yaitu pelatihan haji. Nah, Makanya seharusnya pemerintah kemarin kok sudah ada maklumat Polri bahwa tidak ada kegiatan ya pertemuan dan sebagainya. Harusnya sejak itu pula Sumeneb sudah mengantisipasi diri, baik dari masyarakat, walaupun dengan prosedur kesehatan. Kalau sudah masuk areal zona sudah merah, harusnya benar-benar dibatasi, betul-betul dibatasi. Ini loh kejadiannya. Agenda pemerintah pun masih menjadi arena penyebaran, apalagi masyarakat umum. Makanya seharusnya wis lock lah. Sebagaimana Nabi bilang kan bahwa virus itu ketika negara atau ketika wilayah, kata Rasul pada waktu itu, ketika wilayah kena virus, orang di wilayah itu tidak dianjurkan keluar daerah, dan orang di daerah di luar wilayah tidak disarankan juga jangan kesini. Lah itu anjuran Rasulullah itu. Dulu pas waktu terjadi wabah. Adalah harusnya begitu. Nah. Terus ya kalau hari ini Pak, kalau imbauannya melihat zona hijau ke zona merah, pertama jangan panik ya. Masyarakat jangan panik, tetap antisipasi aja. Khususnya masker. Ini masker misalnya. Ya dipakai aja. Ya, kita jaraknya masih jauh Pak. Masker, jaga jarak ya, social distancing, karena sebagaimana dokter-dokter katakan bahwa virus itu tidak kuat dalam jarak lebih dari 1 meter. Makanya upayakan kita berinteraksi dengan orang itu dalam jangkauan lebih dari 1 meter atau 1,5 meter lebih. Jadi itulah cara-cara kita. Setiap kita berinteraksi dengan apapun, karena benda yang kita pegang itu tidak tahu itu ada virus atau tidak, maka kita harus mencuci tangan. Dan jangan sampai kita terbiasa ke depan tangan ini menyentuh mulut ataupun hidung ya. Karena disitulah sebelum cuci tangan. Kalaupun kita bersin dan sebagainya, ya kita diupayakan kayak dokter suruh gini Pak. Begini. Walaupun ini belum tentu juga tidak terkena virus. Tahu-tahu di sini nanti ada virusnya. Makanya diamankan, wis pakai masker ya, pakai masker. Ayolah orang-orang di Kabupaten Sumeneb, masyarakat Kabupaten Sumeneb sama-sama sadar terhadap COVID, bahwa ini satu hal yang benar-benar serius. Saya kalau katakan berbahaya, ini belum bisa saya judge sebagai hal yang berbahaya. Tapi saya katakan bahwa ini adalah hal yang serius, kita harus bersepakat bahwa ini adalah hal yang serius. Makanya kita serius sih. Jangan sampai, apalagi dengan maklumat Polri, jangan sampai ada kerumunan Pak. Baik masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Pemerintah sudah dengan peraturan menteri bagian aparatur negara itu kan sudah Menpan RB ya. Jadi sudah menyatakan pemerintah untuk work from home dan sekaligus masuk dalam sektor pelayanan, dia sip-sipan untuk mengantisipasi interaksi dan kerumunan. Nah, jadi pemerintah pun harus serius memberikan ini. Jangan sampai ada kerumunan. Yang kedua, masyarakat juga jangan membuat kerumunan. Nah, itu yang perlu diingatkan. Apalagi Pak, di desanya Pak Misrudi, ada kolor. Karena yang kena ada kolor, ada baru, ada Kamyan. Tapi Kamyan yang tinggal di kolor Pak. Ini yang harus benar-benar ada sarunggi, ayolah kita sama-sama. Tapi jangan ya. Virus itu tidak menjijikkan. Perlu dikatakan teman-teman. Virus itu tidak menjijikkan. Sekalipun menjijikkan, itu adalah virusnya. Jangan sampai orangnya yang menjijikkan, Pak. Jangan sampai, kita harus memberikan semangat kepada 4 saudara kita di Kabupaten Sumeneb yang sudah terkonfirm positif. Kita semangati. Makanya di medsos, ayo teman-teman, saya ajak teman-teman di medsos untuk kampanye kepada 4 orang ini, semangat sembuh. Saya ini tadi untuk menyemangati orang-orang ini, saya bersama Sespri Menteri jadi begini, saya untuk menyemangati teman-teman saudara kita yang 4 itu, saya sama Sespri Menteri namanya Amirul Mukminin, orang Kebunan, dia Sespri Menteri KKP. Saya berkoordinasi tadi, minta kepada Ketua Satgas COVID DPR RI, Pak Dasko, Bapak Susmi Dasko Ahmad, karena dia yang punya salah satu obat herbal menangani COVID ini. Sudah dicoba beberapa, termasuk kepada dirinya sendiri. Pak Dasko kemarin
kena secara positif corona, tapi setelah seminggu minum herbal ini, kebetulan itu dari Kina, obat herbal ini, dan mengisolasi diri yang paling penting selama seminggu akhirnya sembuh. Sama dengan 2 kasus di Tangerang ini yang saya di pamflet itu, bahwa ada 2 ayah sama anaknya positif tapi seminggu ditangani dengan Herbafit 19 ini, namanya Herbafit 19, akhirnya sembuh. Sama Pak, saya sudah melakukan langkah sebagai keseriusan untuk menyemangati saudara-saudara kita. Saya koordinasi dengan Sesur Menteri, dan Sesur Menteri telah berkoordinasi dengan Pak Dasko meminta 4 bungkus Herbafit dan sudah dipegang sama Sesur Menteri untuk dikirim ke Sumeneb Pak. Itu lagi dikoordinasikan dengan Bapak Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala RSUD Sumeneb untuk diberikan kepada korban. Oh gitu, langsung. Ayo kita ya kepada 4 orang itu, insya Allah kalau ini bagus nanti kan ke depan, karena sudah dijelaskan oleh Pak Dasko. Saya di situ ada nomor teleponnya. Bagi keluarga korban yang mengisolasi secara personal di rumah mandiri, silakan telepon, saya kirimi obat ini. Oh gitu ya. Nusantara. Jadi langsung untuk yang positif. Kontak ya. Untuk yang positif. Nanti bolehlah di Instagram Pak Misruji ini upload itu semua lah. Oke, siap. Itu ada oro-oronya kok, ada pengumumannya. Makanya ayo teman-teman sekalian yang udah di Instagram ini, ayo kita semangati 4 saudara kita, semangat sembuh. Kalau kita berinteraksi punya media sosial dari orang tersebut, sampaikan, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh. Jadi jangan jijik kepada mereka, tapi malah semangati. Itu penting, karena sugesti untuk sembuh itu juga meningkatkan daya imunitas tubuh ya. Makanya itu ya, jangan dibuat jijik tapi disemangati. Itu penting. Gitu. Ayo kita buat gerakan menyemangati itu semua. Karena untuk imun yang ketika sudah mulai normal kembali itu juga akan membunuh virus tambah cepat ya, betul. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya nanti juga akan diinformasikan semuanya para orang-orang yang sudah terjangkit COVID itu bisa langsung menghubungi Bang Urip ini terkait dengan Herbakif 19 ini. Oh, sorry, ada di evaluasi. Bukan menghubungi saya, Pak. Iya, gimana? Tapi di situ ada kontak dari kontaknya Satgas DPR RI. Oh, gitu. Ada kontaknya, bisa tinggal di telepon. Tadi kok saya coba kan 4 kasus di Sumeneb ini lewat sesi menteri dan koordinasi saya kepada Dasko, kita benar-benar dikasih. Oh iya. Dan termasuk orang di Sulawesi dan sebagainya dikasih gitu. Dengan telepon, tinggal kirim alamat, dikirimi obatnya. Oh, ada sih keseriusan. Di situ masih tersedia ribuan. Oh, nyetok sehari ini masih 5.000 kok. Nanti nyetok lagi. Tapi obat itu tidak didistribusi kepada orang yang tidak positif, Pak. Dan obat itu sulit kita beli di mana-mana. Karena sulit untuk dibeli di mana-mana, karena itu memang sikap pemerintah. Kalau tidak positif, kalau itu terdistribusi kepada banyak orang, iya, dibuka kepada semua orang, nanti langka lagi kayak masker. Orang pada mau beli, karena orang beli herbal ini padanya dijual lagi kemungkinannya. Itu yang diantisipasi. Makanya harus benar-benar orang yang positif, ada keterangan KTP dan kakaknya yang positif, baru dikirim, Pak. Oh gitu. Jadi nanti saya coba bisa share. Oh boleh. Nanti saya bisa share dan bisa menghubungi kontak tersebut. Boleh. Dan juga bagi teman-teman semuanya, nanti semua video durasi fullnya itu bisa disaksikan langsung di channel Misruji Hasa ya. Dan juga jangan lupa juga follow akun Instagram ure_praetno. Nah, kita bisa nggak begitu aktif, Pak, di Instagram ya. Karena aktifnya pada masyarakat langsung, khususnya di Sidoarjo sama Malang, Surabaya gitu. Nah, bagi teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani 1 jam lebih kita ya. 1 jam lebih 8 menit lah. Jadi terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terskip, karena beberapa pembahasan itu sungguh sangat luar biasa, khususnya terkait dengan bagaimana proses kehidupan dari Bang Urip Praetno ini. Nah, jangan lupa juga teman-teman saksikan untuk live Instagram selanjutnya yang akan live bareng bersama Bang Hanafi Sempal. Siap. Nah, terima kasih Bang Urip. Siap. Nah, waktunya. Nah, kita ucapkan salam dulu kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.